Di program studi sistem informasi di Fakultas Teknik itu ada kelas sore, kelas karyawan. Ini dimulai dari jam 4:30 sampai dengan jam 10 malam. Misalkan di teknik mesin itu ada kegiatan tahunan, servis gratis, kerjasama dengan apa itu? PT SIM ya, Surya Indah, Toyota. Motor, Toyota, gitu. Bahkan kemarin untuk yang magang itu kami langsung diberikan kuota dalam tanda kutip ya, langsung diberikan kuota dari HRD-nya gitu ya, itu dari Sukontek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMK dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan Muria Podcast Universitas Muria Kudus bersama saya Dayu Kusmaning Tias. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang ada apa di Fakultas Pertanian ya. Jadi sudah mengulas tentang bagaimana kuliah di Fakultas Pertanian. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu fakultas yang ada di Universitas Muria Kudus juga. Dan fakultas ini juga salah satu fakultas yang paling banyak diminati oleh teman-teman SMA. Tapi ada juga yang bilang kalau fakultas ini tuh agak susah ya. Tapi ya kita nggak tahu, kita coba dengerin aja ulasan-ulasan dari tamu kita yang sangat spesial. Karena pada episode kali ini kita sudah dihadiri oleh beliau Dekan dari Fakultas Teknik dan Bapak Wakil Dekan dari Fakultas Teknik. Selamat datang pada Bapak Dr. Eko Darmanto Eskom MCS dan Bapak Dr. Ahmad Zidni Hudaya STME. Bagaimana kabarnya Bapak Eko dan Bapak Zidni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, wah ini cerah sekali Pak ya. Kalau di fakultas nih masih ada perkuliahan atau sudah mulai libur Bapak? Ini ada ya, jeda antar semester, jadi nanti perkuliahan bulan Juni, September ya. Jadi KRS-nya nanti Juni, perkuliahannya September. Oh iya. Tapi biasanya teman-teman mahasiswa Fakultas Teknik kalau libur kuliah gitu masih ada kegiatan di kampus atau tidak ada Bapak? Ini kebanyakan karena sedang evaluasi ya, evaluasi akhir semester. Ini mempersiapkan nanti kira-kira akan mengambil mata kuliah apa di semester gasal 2024-2025. Jadi ini ada yang sedang mempersiapkan diri untuk itu, ada juga yang mempersiapkan untuk nanti rencana ambil MBKM atau tidak. Terus ada yang berencana mengikuti program-program kreativitas mahasiswa lainnya. Banyak kegiatannya teman-teman ya. Jadi boleh banget nih yang mau daftar di Fakultas Teknik, bisa banget, kita masih buka pendaftaran mahasiswa baru sampai 31 Agustus 2024. Nah, kalau di Fakultas Teknik sendiri Bapak ini ada program studi apa saja? Baik, secara kronologi urutan berdirinya ya. Tahun 2002 ini berdiri program studi Sistem Informasi S1 2002. Kemudian 2004 ada program studi Teknik Informatika. Nah, kedua prodi ini di bawah naungan Lab Infocom. Jadi gelarnya nanti Sarjana Komputer. Sarjana. Nah, kemudian ada kelompok klaster ke LAM Teknik. LAM Teknik Bapak ya. Teknik itu dari teknik mesin, ada teknik industri, dan teknik elektro. Kalau yang Bapak Zidni sebutkan itu nanti untuk gelarnya apa Pak? ST, Sarjana Teknik. Oh, jadi ada perbedaan Pak ya antara yang komputer sama yang teknik-teknik tadi. Ya. Jadi kalau tadi Mbak Dayu menyatakan bahwa di teknik itu kelihatan agak tanda kutip sulit, ini sebenarnya enggak juga. Oh, enggak juga Pak ya? Juga. Karena di LAM Infocom, di Infocom ya, Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Nah, di sini penjembatan antara yang tadi dikatakan sulit dan kurang sulit, dan kurang sulit. Biasanya ini eksak dan non eksak. Iya, betul sekali. Jadi di sini nanti bermainnya ya dengan komputer, dengan dunia maya. Nah, ini dijembatani adanya prodi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Nah, untuk yang teknik sendiri, teknik itu ada teknik mesin, ada elektro, ada teknik industri.
Nah ini yang menjembatani, ini yang agak feminim dalam tanda kutip itu adalah teknik industri. Kemudian ada teknik elektro, baru teknik mesin. Iya, jadi mungkin buat teman-teman yang suka eksak nih, ini nggak akan terasa sulit ya, karena seperti yang Bapak Eko dan Bapak Zidni sampaikan tadi, sesuai dari eksak dan non eksaknya. Mungkin kalau buat teman-teman yang nggak suka eksak bisa jadi sulit ya Pak, tapi kalau yang memang suka, apalagi yang suka komputer atau dunia-dunia teknik nih, pasti akan excited untuk belajarnya, jadi terasa mudah gitu ya Pak ya. Ini rencana bakal ada prodi baru atau enggak Pak? Atau mungkin ada yang baru saja akreditasi, untuk akreditasinya bagaimana? Baik, untuk akreditasi tahun 2022 kemarin kami siapkan, kemudian 2023 kami ada akreditasi. Untuk yang 2022 alhamdulillah sudah muncul akreditasinya dari program studi sistem informasi, baik sekali. Kemudian untuk yang tahun 2023 akhir kemarin dilaksanakan 2024 awal itu dari program studi teknik mesin dan teknik industri, ya alhamdulillah juga baik sekali. Dan ini dukungan dari yayasan, dari masyarakat sekitar UMK, masyarakat Kudus, kemudian dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kudus, ini baik sekali. Ini contohnya di teknik mesin kemarin mendapatkan bantuan yang sangat luar biasa, mesin-mesin yang digunakan untuk nanti praktek teman-teman mahasiswa. Nah ini detailnya ini Pak Zidni nih. Oh iya, gimana nih Pak? Karena saya dengar-dengar juga lab teknik mesin itu sudah berstandar internasional gitu katanya. Iya, jadi untuk teknik mesin kita ada permajaan mesin ya, dia ada bantuan dari Jarum Foundation, itu ada beberapa mesin ada mesin bubut, mesin freeze, terus mesin grinding, ada laser cutting untuk motong plat ya. Jadi kalau kita mau bikin produk yang dia misalkan tebalnya 10 mili dengan beberapa profil, misalkan buat gulungan, buat apa, itu bisa pakai laser cutting. Jadi di proses itu nanti di sana ada mata kuliah menggambar dengan CAD ya, dengan bantuan komputer, terus ada desain produk, nanti ada dari pelajaran itu nanti bisa diproses di mesin ya. Jadi ada CNC juga ada. Jadi ini tahap pertama ya, jadi bantuan ini tahap pertama. Jadi kalau nanti kinerjanya bagus, dari pihak Jarum juga nanti akan membantu selanjutnya ya untuk pengembangan lab yang lebih canggih. Luar biasa sekali. Jadi untuk lab-lab yang ada di UMK ini sudah sangat lengkap, terutama di Fakultas Teknik, karena hitungannya banyak alat-alat yang baru Bapak ya, karena kita juga disupport oleh perusahaan-perusahaan rekanan dari Universitas Muria Kudus. Nah Pak, kalau di Fakultas Teknik itu kan lebih banyak katanya cowok-cowok ya Pak. Kalau di Fakultas Teknik UMK ini bagaimana Pak untuk perbandingan mahasiswanya dari laki-laki sama perempuan, itu lebih banyak mana Pak? Iya. Kalau di klaster komputer ya, Infokom, Informatika, Sistem Informasi dan Komputer, ini imbang ya antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan kalau yang keteknikan ini yang paling banyak perempuannya yaitu dari teknik industri. Ya, karena di sana diajari bagaimana memanage suatu proyek pembuatan produk, mendesain seperti yang disampaikan Pak Zidni tadi, sampai hasil desainnya itu nanti diimplementasikan ke dalam alat-alat mesinnya. Itu masih ada banyak juga untuk yang perempuannya ya Pak. Jadi image-nya di mesin maupun di elektro itu susah atau tidak ada perempuan, salah. Malah justru yang perempuan-perempuan atau mahasiswi-mahasiswi yang ada di sini justru lebih tekun dan lebih teliti. Oh gitu ya Pak. Betul sekali, karena biasanya perempuan itu kan ketelitiannya lebih detail gitu ya Pak. Lebih tekun. Jadi sebetulnya kalau di teknik mesin itu kalau lulusan perempuan itu lebih gampang nyari kerja. Misalkan
dulu pada saat saya kuliah di S3 UGM itu kan ada grup riset ya, mahasiswa S1, S2 itu. S1 dia KP di Freeport gitu ya, karena Jawa itu sana kan sangat jarang, jadi untuk mencari kerja itu kalau di perusahaan apalagi teknik mesin cewek itu lebih gampang ya, lebih gampang mencari kerja daripada cowok biasanya. Berarti untuk lulusan mahasiswa dari Fakultas Teknik UMK ini kalau ke perusahaan-perusahaan sudah nggak diragukan lagi Pak ya, karena sudah mungkin banyak juga perusahaan yang mengincar gitu Pak ya. Kalau cara fakultas atau program studi Pak dalam mendukung mahasiswa untuk mengembangkan karir mereka itu bagaimana Pak? Ya, pengembangan karir ini di fakultas mungkin sama dengan di fakultas yang lain, ada bidang-bidang yang menanganinya ya. Untuk yang akademik itu Pak Zimi sebagai dekan 1, kemudian nanti di bidang keuangan, sarana prasarana itu ada Bu Ita, kemudian yang di bidang 3 bidang kemahasiswaan alumni. Nah di sini Bu Diana yang memunculkan benih-benih kreativitas dan para mahasiswa yang memiliki jiwa-jiwa kewirausahaan. Nah ini yang menurut kami keren gitu ya. Dari lulusan kami dari Fakultas Teknik itu jarak antara lulus dengan menunggu mendapatkan pekerjaan pertama ini kurang dari 3 bulan. Wah luar biasa sekali. Kurang 3 bulan dari lulus sudah dapat pekerjaan. Ada yang memang di program studi sistem informasi di Fakultas Teknik itu ada kelas sore, kelas karyawan. Ini dimulai dari jam 4:30 sampai dengan jam 10 malam. Ini rutin ya. Ini memang digunakan untuk program studi ini sistem informasi untuk mengakomodir teman-teman yang memang sudah bekerja Pak ya. Jadi karyawan-karyawan yang ingin melanjutkan kuliahnya itu bisa masuk kelas sore. Betul, seperti itu Pak ya. Dan kemarin juga ada tawaran dari Polytron, itu mahasiswa karyawan dari Polytron, dari staf HRD-nya memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi mahasiswa di sini, di sini. Karena kita tahu adanya tambahnya peralatan-peralatan modern, jadi pembelajarannya pun juga nanti harusnya juga lebih berkompeten. Iya, luar biasa sekali Fakultas Teknik ini ya teman-teman, karena sasarannya nggak cuman dari siswa SMA tapi juga teman-teman yang udah bekerja ini bisa update skillnya lagi dengan kuliah di Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Dan tentunya kita masih membuka pendaftaran gelombang 3 teman-teman sampai 31 Agustus 2024. Untuk pendaftaran bisa dilakukan secara offline di kantor PMB UMK. Kami buka pukul 8 sampai 15.00 dan untuk online bisa diakses 24 jam. Oke, Pak Zidni dan Pak Eko, kita kembali lagi. Mungkin untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa selain perkuliahan itu apa saja Pak? Yang di luar berkuliah gitu. Iya, sampai sejauh ini mahasiswa memang selain perkuliahan ada kegiatan-kegiatan mahasiswa untuk memupuk kepemimpinan mereka itu masuk di organisasi kemahasiswaan. Dari tingkat program studi itu juga ada, di tingkat fakultas juga ada. Nah, sekarang pemerintah juga membuka jalur yang namanya lomba-lomba yang berkaitan dengan keorganisasian kemahasiswaan. Dan ini kemarin di UMK itu juga mendapatkan juara, bahkan tidak lokal tapi sampai nasional. Prodi-prodinya juga ada Himapro ya. Oh iya, jadi ada himpunan mahasiswa Bapak ya. Himpunan mahasiswa dan studi di sana. Misalnya di teknik mesin itu ada kegiatan tahunan, servis gratis, bekerjasama dengan PT SIM ya, Surya Indah, Toyota Kudus. Terus ada juga dengan sepeda motor Yamaha gitu. Itu gratis Pak ya berarti ya setiap tahun untuk umum? Hemat. Oh hemat. Jadi tetap ada biaya tapi lebih
murah daripada murah. bengkel resmi ya. Oh gitu Jadi ya Pak. mahasiswa kita di training dulu di di SIM ya, PT SIM. Iya. Nanti Surya Indah didampingi itu ya, juga Surya Indah Motor, jadi didampingi teknisinya mereka juga nanti melaksanakan servis SIMAT di kampus Pak kampus ya, ya, lokasinya. Jadi Itu untuk umum Pak ya? Iya, umum. Di setiap tahun ada mechanical day, itu salah satunya itu. Biasa sekali untuk program-program dari masing-masing program studi di Fakultas Teknik juga sangat luar biasa teman-teman, yang bisa diakses untuk umum juga, jadi nggak hanya internal orang-orang UMK tapi juga untuk umum ya Pak. Ada kontes otomotif. Oh ada kontesnya ya, juga. ya, ada kontes otomotif. Ini bagi adik-adik siswa SMK modifikasi kendaraan. Nah kami juga ada auto kontes. Ini kegiatan rutin tahunan seperti untuk yang mechanical day, service hemat rutin, ya Pak. rutin. Ini biasanya menjelang hari puasa. Untuk mechanical day. Iya mechanical day-nya. Ini karena memang dipersiapkan untuk mudik ya Pak. Iya, jadi untuk jarak jauh itu kan harus ada perawatan khusus ya Pak dari kendaraan yang digunakan. Nah, berarti kalau tadi ada kontes otomotif, berarti kan artinya anak-anak kadang kan ada penilaian buruk dari entah itu orang tua atau dari masyarakat ya Pak, kalau kita modif motor itu bisa dibilang kayak nakal gitu. Ternyata enggak juga ya Pak, bisa juga berprestasi ya Pak. Iya. Begitu Bapak Ibu ya. Kontes itu, yang namanya kontes itu tidak hanya dari mempreteli dalam tanda kutip, tapi ada berbagai unsur, ada seni, ada keiritan, kemudian ada teknologi. Teknologi itu nanti banyak juga di dalam. Jadi adik-adik siswa SMK, SMA itu yang tertarik sana ini berpeluang besar sekali. Besar ya Pak. Jadi biar nggak salah tempat, masuk aja di UMK, nanti biar hobi teman-teman itu tersalurkan sesuai di tempatnya gitu ya Pak ya. Jadi boleh saya spill sedikit, itu biasanya ada yang model klasik, kemudian ada yang futuristik. Nah, ini yang futuristik ini menarik ini. Nanti kalau ada teman-teman adik-adik siswa SMK, SMA yang tertarik untuk bergabung di Fakultas Teknik, 5 program studi ini saling mendukung gitu ya, saling mendukung, apalagi kalau di zaman sekarang disebut dengan zaman disrupsi gitu ya, serba cepat berubah. Yang kemarin ada isu gini, berikutnya nanti berubah, dan disrupsi ini diiringi dengan era resiliensi. Resiliensi itu penuh tekanan, penuh tekanan. Kalau kita geraknya tidak cepat ya nanti akan tertinggal gitu. Nah, 5 program studi ini saling mendukung. Ambil contoh untuk yang auto kontes misalnya, yang futuristik itu dari program studi yang mungkin tidak ada kaitannya dengan otomotif, itu juga bisa masuk di dalamnya. Sistem informasi, ya kita tahu bahwa sekarang mobil, motor itu sudah banyak yang canggih. Tinggal kita bilang apa, langsung dia bisa menjawab, mencarikan informasi kemana-mana. Nah itu adalah ranahnya orang sistem informasi. Kemudian platform digitalnya, ada Internet of Things-nya yang mengoneksikan antara data informasi ke dalam bentuk alat fisiknya. Nah, itu ada program studi teknik informatika. Nah sedangkan nanti untuk papan sirkuit, boarding dan sebagainya, kontrolernya teknik elektro. Nah, dari segi desain, kemudian nanti kenyamanan bagi pengguna, bagi masyarakat, ada teknik industri. Nah, sedang yang kerangka fisik, nah itu ada mekaniknya, transmisi, keiritannya, konversi energinya, pembentukan bahannya, bahkan pengujian kekuatan bahan ada di teknik mesin. Luar biasa sekali. Jadi ini saling berkesinambungan satu sama lain ya Pak. Cuma nanti dari teman-teman nih, ini berminatnya lebih ke mana? Ke sistem informasi kah? Ke teknik informatika? Ke teknik elektro kah? Ke teknik industri atau bahkan teknik mesin? Luar biasa sekali. Tapi ada ya Pak kegiatan semacam yang magang di perusahaan-perusahaan gitu untuk fakultas teknik? Oh iya, bahkan kemarin untuk yang magang itu kami langsung diberikan kuota, dalam tanda kutip ya, langsung diberikan kuota dari
HRD-nya gitu ya. Itu dari Sukontek. Wah, luar biasa Surya sekali. dari Itu juga Sukontek. besar Itu ya, Pak, dari perusahaannya. 3 program studi yang kemarin kami kirim itu magang dan tanda kutip juga digaji dari perusahaan, terus mendapatkan rekognisi pengakuan dalam rangka magang industri. Wah, luar Itu biasa. masuk ke mata kuliah. Masuk mata kuliah Pak ya. Masuk mata Jadi sudah langsung dapat nilai begitu Pak ya. Dapat nilai, dapat uang saku, dapat pengalaman. Pengalaman itu yang sangat luar biasa ya Pak ya. Jadi nanti setelah lulus teman-teman dari Fakultas Teknik sudah siap untuk terjun di lapangan pekerjaan, di dunia pekerjaan gitu ya Pak. Selanjutnya Bapak nih, untuk metode pembelajaran yang diterapkan di Fakultas Teknik itu seperti apa Pak? Oke, untuk saat ini kita mengacu ini ya Pak ya, apa namanya, outcome based education ya, menyesuaikan dengan Undang-Undang nomor 53 tahun 2023 ya, Permendikbud. Jadi kita sudah mempersiapkan seluruh kurikulum yang berkaitan dengan outcome based education. Jadi pendidikan berbasis luaran. Jadi kalau kita dari prodi teknik mesin misalnya, nanti ketika lulus dari teknik mesin, pengennya kompeten di bidang apa? Bidang misalnya ada yang saya pengen ke pengecoran logamnya. Oh gitu. Oh sudah ada ahlinya, Oh gitu. Pak Dr. Sugeng Sama. Luar biasa Nah, sekali. jadi metalurginya. Nanti ada juga yang misalnya saya ingin bioteknologi. Nah ini Pak Zidni ini Pak Zidni. Pak Win, Pak Pak Winarso, Taufik, Pak Dr. Rahmat Winarso dan Pak Dr. Taufik Hidayat. Nah ini beliau bioteknologi. Jadi membuat apa namanya, misalkan tulang palsu gampangnya gitu ya. Kalau orang yang kecelakaan dan lain sebagainya itu secolongan protesis, kaki palsu itu kan bisa didesain, digambar, terus nanti bisa pakai 3D printing untuk diaplikasikan di custom ya. Oh, iya. disesuaikan dengan kebutuhan, kecacatan atau difabilitas yang seseorang. Bidang biomedis ini kan lagi marak ya, maksudnya lagi Ramai gitu Pak ya. Jadi kalau di luar negeri itu orang operasi, misalkan operasi kepala itu juga di sana ada orang teknik mesinnya. Jadi jadi merencanakan itu cetakannya untuk nambal kepalanya itu. Jadi dokter itu mau belah tulangnya itu ada malnya ya, ada jadi begitu selesai nanti nutupnya pas gitu. Biasa Ini ahlinya kami alhamdulillah memiliki 2 ahli ya, spesifikasinya sudah dokter semua. Berarti kalau di Fakultas Teknik sendiri ini untuk apa ya, background pengajarnya rata-rata sudah banyak yang dokter Pak ya. Iya. Nah, target kami tahun 2025 nanti sudah lebih dari 50%. Sudah lebih dari 50% memiliki pendidikan formal terakhir, dosen kami dokter. Semoga segera tercapai supaya UMK bisa lebih maju tentunya ya Pak, karena saat ini juga sudah terbukti bagaimana lulusan Fakultas Teknik yang sudah bekerja di perusahaan. Tentunya untuk mahasiswa Fakultas Teknik dipastikan lulus sudah siap bekerja, begitu ya Pak ya. Nah selanjutnya Bapak, untuk penghargaan yang sudah diraih oleh Fakultas Teknik ini apa saja Bapak? Penghargaan dalam bentuk sertifikat, kemudian lomba-lomba nasional, ini tentunya nanti bisa dilihat di website universitas atau dari website fakultas ya. Karena saking banyaknya kami bingung mau menyampaikan yang mana gitu. Mungkin nggak cukup waktunya ya Pak, Iya. kalau disampaikan semua ya Pak. Karena alhamdulillah UMK ini sudah kategorinya itu universitas yang memiliki kompetensi yang bisa diandalkan gitu ya. Karena dari segi mahasiswanya, program kreativitas mahasiswa kita nomor 6 ya, Iya, betul Pak. se-Indonesia baik Iya. PTS maupun PTN. Ini data tahun 2023 kemarin. Iya, betul sekali. Nah ini yang lolos untuk yang tahun 2024 ini juga bertambah lagi. Alhamdulillah. Jadi banyak perguruan tinggi swasta
yang baik di Jawa Tengah maupun dari luar Jawa Tengah itu rujuk mutu atau studi banding ke tempat kami, ke Fakultas Teknik. Ya. Jadi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus ini sudah jadi panutan juga nih buat teman-teman perguruan tinggi yang lain. Jadi sudah tidak diragukan lagi kalau misalnya teman-teman mau daftar di Fakultas Teknik UMK, bisa banget, masih ditunggu sampai 31 Agustus 2024. Ya, untuk pendaftaran bisa dilakukan secara offline ke kantor PMB dan secara online bisa diakses 24 jam. Oke. Iya, satu lagi tambahan, ada RPL. Oh iya, jalur pendaftaran baru Pak ya. Ya. Jadi bagi adik-adik mahasiswa atau calon mahasiswa yang sudah bekerja, dulunya lulusan dari D3, baik dari sistem informasi, teknik informatika, elektro, mesin maupun dari industri, silahkan bisa meneruskan jenjang S1-nya dengan jalur RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi nanti perkuliahannya sudah tidak full harus 4 tahun. Jadi nanti ada konversi mata kuliah yang bisa diakui. Kita bisa sampai 70%. Wah, ya, ini 70% ya, banyak Pak, sekali. 70% Ya. ini. Nah, ini tergantung nanti dari teman-teman satu untuk lulus S1 itu 144 SKS minimal ya, jadi itu 70%-nya bisa dari misalkan keahlian yang di rekognisi. Rekognisinya. Jadi tidak hanya dari sertifikat ijazah misalnya dari D1, D2 sampai D3, tetapi juga bisa jalur portofolio. Jadi misalnya dari rekan-rekan calon mahasiswa yang sudah bekerja itu pengen masuk ke Fakultas Teknik, ini bisa melalui jalur kompetensi juga sebagai tambahan untuk mengurangi jatah SKS yang harus diambil. Misalnya sudah tersertifikasi dari BNSP, itu juga bisa digunakan untuk mengurangi waktu tempuh. Boleh nggak Pak di-spill nih, biasanya teman-teman dari Fakultas Teknik yang udah lulus itu, yang udah bekerja itu di perusahaan apa aja Pak? Yang sudah terserap. Banyak dari mahasiswa kita yang terserap di industri sekaligus ya. Bahkan ada alumni teknik mesin yang dia sudah membuat perusahaan sendiri. Wow, dan apa itu cukup lumayan besar, dan hubungan dengan kita itu juga masih bagus ya. Jadi kita pada saat membutuhkan motivasi untuk mahasiswa, itu juga bisa mengundang beliau ke sini ya. Jadi sering juga mensponsori di universitas. Luar biasa sekali. Jadi untuk mahasiswa Fakultas Teknik ini selain disiapkan untuk bekerja di perusahaan, juga disiapkan untuk membuka perusahaan ya Pak. Jadi menciptakan lapangan kerja ya Pak. Luar biasa sekali. Kalau yang dari program studi teknik informatika dan sistem informasi ini hampir merata. Setiap di kepemerintahan ya, PNS maupun P3K ini hampir di Kabupaten Kudus, Jepara, Demak, Pati, Rembang itu ada dari mahasiswa lulusan kami. Jadi ini hal yang menarik ketika kami kunjungan ke salah satu institusi gitu. Ternyata saling tegur sapa, kami sudah lupa karena saking banyaknya. Sudah banyak dan sudah lama mungkin ya Pak. Dan tidak hanya itu, ada yang meneruskan S2, lanjut S3, ini banyak yang menjadi dosen juga. Bahkan tidak hanya di area Jawa Tengah, ada yang sampai ke Jogja, Jawa Timur, ada yang Jakarta gitu. Nah, kemarin ketika kami diundang dalam rangka acara sambutan ikatan alumni salah satu program studi di Fakultas Teknik Sistem Informasi, itu ada satu lulusan itu yang bekerja di online shop yang sudah sangat terkenal. Nah itu malah dalam tanda kutip menjadi rebutan karena skill IT-nya sangat mumpuni gitu ya. Luar biasa itu dari 5 besar mungkin nanti bisa dicek ya, ada Bukalapak, ada Shopee, kemudian ada Tokopedia, ada Blibli, kemudian yang satu Lazada. Nanti silahkan, itu kami juga membekali
bagi mahasiswa-mahasiswi kami, tidak hanya di program studi sistem informasi maupun teknik informatika, tetapi elektro, industri maupun teknik mesin itu juga dibekali skill komputer, kreativitas di bidang komputer. Jadi sangat luas ya Pak untuk lapangan pekerjaan yang dipersiapkan untuk mahasiswa Fakultas Teknik. Jadi nggak cuma jadi siap jadi karyawan di perusahaan, tapi disiapkan juga untuk bisa membangun perusahaan sendiri, atau bisa juga jadi PNS, jadi P3K, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi tenaga pengajar juga bisa banget ya Pak. Pak, terakhir lagi nih, pesan untuk semua penonton yang nonton podcast kita, dari Bapak Eko dulu, nanti setelah itu dari Bapak Zidni. Silakan Pak. Pesannya, kalau tadi ada image teknik itu sulit, tidak. Teknik itu humanis. Kata orang bijak, orang yang IQ-nya tinggi itu justru akan lebih ceria. Gak percaya? Buktikan masuk di Fakultas Teknik. Luar biasa sekali. Kalau dari Pak Zidni, perwakilan aja dari Bapak Dekan ya Pak. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast Muria dari UMK Bapak. Demikian podcast hari ini teman-teman semua, sangat menarik. Jangan lupa saksikan podcast hari ini dan podcast-podcast berikutnya. Sampai jumpa.